Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satya Dewi bisa menjumpai Anda kembali dalam acara Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind it's not everything, bahwa pikiran kita bukanlah segala-galanya. But everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, jadi manage your mind. Kelola batin kita. Baik pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini Manage Your Mind akan membahas salah satu yang paling dasar sih sebenarnya, yaitu penghayatan tubuh. Bagaimana sih sebenarnya tubuh kita ini? Tubuh yang kita bawa kemana-mana dan pada akhirnya juga kita tinggalkan suatu saat nanti. Tentunya kita akan membahas ini dengan seseorang yang luar biasa dan kita akan sapa beliau dulu. Beliau adalah Bante Dhammawicayo Mahathera. Namo Buddhaya Bante, apa kabar? Namo Buddhaya, Sukhihoto, semoga semua mal berbahagia dengan memiliki kebijaksanaan, kedamaian, dan selalu menjaga kebahagiaan dalam diri kita masing-masing. Semoga jalan terang ini menjadi milik kita bersama. Iya, terima kasih Bante. Ya, Bante, kalau kita tahu tubuh ini sangat penting untuk dipelajari, bahkan dari ketika kita mulai sekolah kita ada pelajaran namanya ilmu hayat atau ilmu biologi, dan sekarang pun pengetahuan tentang tubuh itu bahkan dipecah-pecah dalam berbagai dokter spesialisasi. Ada yang penyakit dalam, ada yang THT, ada yang mata. Sebenarnya ada apa? Ada rahasia apa sih di dalam tubuh ini? Kok orang tuh bahkan ilmu pengetahuan terus berkembang untuk mengenali tubuh ini, Bante? Ya, ilmu pengetahuan dia berkembang untuk mempelajari spesifik dalam bidang masing-masing. Ya. Tetapi Sang Buddha ini bertujuan meminta kita menyelidikin ke dalam diri kita masing-masing untuk mampu memahami sifat kewajaran. Sehingga siapapun juga yang jadi samanera atau jadi biku sudah diajarkan untuk merenungkan bagaimana sifat kewajaran dari rambut kita. Kumpulkan rambut kita, fokus terus, analisa, perhatikan, renungkan bagaimana sifat kewajarannya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun terus seperti itu. Apakah kita bulu-bulu badan kita yang ada bulu-bulunya itu dikumpulkan, direnungkan gimana sifat bulu badan ini. Kuku juga kita renungkan, gigi kita renungkan, kulit kita renungkan. Jadi dengan demikian ini merenungkan untuk apa, supaya kita bisa menganalisa kewajaran dari semua bagian dari tubuh jasmani. Apakah itu dikatakan cantik, apakah ini cantik atau tidak cantik. Itu aja secara masing-masing itu. Apakah ini kekal atau tidak kekal? Apakah ini membuat kita bahagia atau juga membuat kita tidak bahagia? Jadi direnungkan, dianalisa secara teliti supaya kita memahami sifat kewajaran dari tubuh jasmani kita yang bagian luar itu saja. Langsung difokus, dari sana kita renungkan masuk ke dalam. Demikian juga masalah jantung kita analisa, masalah paru-paru kita analisa, masalah hati, lambung, usus kita analisa teliti masing-masing, diprotolin masing-masing. Akhirnya di situ yang dikatakan kita akan menemukan ternyata di dalam diri kita masing-masing itu nggak ada yang dikatakan iki gopekku, iki milikku, aku di dalam tubuh inilah milikku. Tidak bisa kita memiliki konsep inilah aku. Maka dengan memang seperti inilah yang dikatakan untuk melenyapkan sifat keakuannya, tidak akan sombong, tetapi dia tetap memahami dan bisa menerima kewajaran dimanapun juga. Sehingga dengan demikian cara inilah yang dikatakan satu-satunya untuk melenyapkan egoisme di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita tidak pernah merenungkan, menganalisa seperti ini, berarti kita no awake dhewe nggak ngerti apa-apa. Bagaimana kita bisa mengerti sifat kewajaran dari orang lain? Maka itu kita semua harus belajar ke dalam diri kita, mengerti sifat kita, mengerti kewajaran dari tubuh jasmani kita,
juga kalau bisa ya mengerti akan pola-pola pikir kita pribadi, sehingga orang lain juga punya cara berpikir seperti itu. Bagaimana supaya saya bahagia, mereka juga bisa bahagia. Bukan berarti bagaimana aku sekarang menderita, aku tak berikan penderitaan kepada semua orang, itu kan tidak bagus gitu. Maka itu kita yang diberikan itu bagaimana bisa menciptakan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua makhluk, itu yang terbaik. Ya, kalau nggak seperti itu berarti masih bodoh ya. Ya, bukan bodoh, tetapi ya cuma dia Kurang tidak pintar. memahami tujuan hidup, kan masing-masing ingin menciptakan kebahagiaan dan kedamaian. Ya. Kalau kita sendiri belum damai, belum bahagia, bagaimana kita bisa memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi pihak yang lain? Itu yang perlu dipertanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita damai? Sudahkah kita bahagia? Kalau belum, marilah kita gali, cari, temukan caranya untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan itu sendiri. Iya, Bante. Kalau tubuh ini hanya bungkusan daging dan tulang, Bante, untuk apa dirawat, Bante? Kan banyak tuh salon terbuka, salon perawatan kulit, perawatan ini itu semuanya deh. Kalau ternyata akhirnya membusuk juga. Ya, itulah istilahnya supaya kita memahami. Selama mereka tidak pernah menganalisa dan menyelidiki ke dalam diri sendiri, mereka mau mengatakan kebalikannya. Oh, tubuhku itu indah loh, mulus loh, putih loh, dan macam-macam ya. Oh, ini kan seperti itu. Tetapi kenyataannya, banyak hitamnya, banyak baunya, banyak macam-macam ada. Ternyata tidak bagus seperti yang kita harapkan itu. Maka dengan demikian ini yang dikatakan supaya manusia itu tidak melekat terhadap tubuh jasmaninya, memang cukuplah kita merawat mereka itu dengan membersihkan kotoran-kotorannya dengan sering mandi pagi dan malam misalkan. Cukup itu aja. Tetapi kalau mereka berlebihan, dia merawat ke salon, dia merawat merias dirinya. Jadi tanpa dia sadarin, merawat dirinya pribadi masing-masing itu mungkin butuh 2 jam. Rambutku kepiye, matanya kepiye, bibirnya kepiye, pipinya kepiye, ya. Jadi semuanya dirapikan, akhirnya 2 jam habis. Ya. Coba kalau kita 2 jam ini buat untuk belajar mengerti pikiran kita, menenangkan pikiran kita, sudahlah tubuh kita gunakan untuk mengembangkan kesempatan, meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita supaya kita tidak terikat dengan tubuh jasmani ini. Tapi nanti salon-salon pada tutup kalau begitu, Bante. Jangan dong, Bante, 2 jam di salon. Nggak apa-apa ya dong, Bante. Minta waktu. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya kita akan bahas lagi mengenai penghayatan tubuh. Ada sebuah pertanyaan. Kerakusan seksual adalah alasan untuk mempertahankan tubuh. Wow. Apakah ini termasuk kilesa? Wah, kalau udah seksual kayaknya perlu diperhatikan. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam tema penghayatan tubuh, dan Manage Your Mind kali ini narasumber kita adalah Bante Dhamma Wicayo Mahathera. Baik, tadi kita terpotong, kita akan membahas kayaknya menarik sekali ini, dan saya yakin Anda tidak beranjak dari TV Anda, yaitu kerakusan seksual adalah alasan untuk mempertahankan tubuh. Apakah ini termasuk kilesa, Bante? Ya, sudah jelas bahwa kita merasa tertarik, kita merasa senang, kita merasa gembira dengan lawan jenis kita. Ya. Bahwa itulah yang dikatakan seksualitas akan muncul karena kita anggap itu dia cantik, itu yang sana ganteng, yang situ hebat dan macam-macam. Itu yang membuat mereka timbul keinginan untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Maka dari itu kita harus berani dengan jujur, marilah kita bersama-sama untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing, siapapun juga. Kalau ketika kita masuk toilet, tahulah apa yang kita lakukan. Oh, ternyata waktu kita buang air kecil, bagaimana baunya itu. Apalagi ketika kita buang air besar, kita tahu bahwa diri kita ini dimanapun juga selalu membawa sesuatu yang kotor di dalam diri kita. Maka dengan memahami bahwa di tubuh kita ini banyak kotoran-kotoran yang tiap hari keluar, yang kita buang, kita renungkan, kita pagi semuanya ketika tidur, bangun tidur, ada bau iler kita atau ngiler sendiri. Bau juga. Bau, ya? Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan kita tidak jujur ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa jujur sama orang lain? Kita jujur itu adalah melihat
kewajaran dari tubuh kita itu seperti itu. Sesungguhnya air itu busuk, air kencing itu busuk. Ini air buang air besar juga busuk. Keringat kita juga bau busuk. Jadi memahami bahwa ini tidak ada yang indah di tubuh kita. Maka bukan kita untuk melampiaskan nafsu-nafsu karena kita tidak paham apa sesungguhnya tujuan hidup kita. Inilah yang mereka cari. Oh, cari kesenangan katanya. Nah, kesenangan itu model apa yang kita dapatkan? Maka memahami model apa yang kita dapatkan itu sesungguhnya bukan kesenangan yang sensual yang seperti itu, tetapi Sang Buddha lebih mengatakan bagaimana kita meningkatkan ketenangan, kedamaian, quality batin kita makin tinggi, hening, tenang, penuh dengan kegiuran, kebahagiaan yang luar biasa. Ketika kita masuk mencapai kegiuran, mencapai kebahagiaan, ternyata tidak usah pakai hubungan seksual itu, kita sudah mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita sudah mendapatkan ketenangan, keheningan seperti itu, orang yang sudah merasakan seksual itu gimana? Orang sudah merasakan ketenangan itu gimana? Mereka membandingkan, kok rasanya nggak sebanding. Orang yang tenang, hening, bahagia, gembira yang luar biasa, ini dia bisa 3 hari berturut-turut senang, gembira terus menerus. Kalau seksual berapa? Cuma semenit, 2 menit? Nggak tahu lah, karena nggak tahu. Ya kan? Mereka cuma tahu sekitar ya, cuma semenit, gitu. 2 menit, selesai. Iya. Cuma capek senang, deh. Ya, cuma gitu aja. Jadi mengapa ini bisa sampai kita senang, gembiranya 3 hari berturut-turut? Dan penuh energi masih ya? Penuh semangat. Pikiran tenang, happy selalu. Untuk apa kalau kita bisa membandingkan, aku senang Cak Mono cuma 2 menit. Ini tenangnya bisa 3 hari. Luar biasa. Jadi kita baru bisa membandingkan. Kalau orang yang belum pernah tahu tekniknya untuk menenangkan, menemukan kedamaian dan keheningan, dianggap kesenangan dunia itu yang menyenangkan. Orang yang menyenangkan lebih hebat daripada itu, sehingga perlu golek bojo papat. Capek deh. Karena itu serakah dia. Karena menganggap satu ini bisa 2 menit. Kalau papat kan bisa 8 menit. Jadi begitulah, jadi serakahnya mau mendapatkan kebahagiaan, kesenangan lebih banyak waktunya, sehingga dia butuh banyak pasangan gitulah. Jadi dengan cara seperti inilah yang dikatakan manusia yang serakah itu karena dia sesungguhnya mau mencari kebahagiaan untuk pribadinya, supaya dia mendapatkan kenikmatan yang dia rasakan seperti itu. Tetapi kenyataannya ada kenikmatan, ada kebahagiaan lebih tinggi, gak pernah digolek. Nah itu sayangnya kan begitu. Eman ya, kalau belum ketemu itu. Bante, cara menanggulangi kilesa gimana Bante? Cara menanggulangi kilesa itu kita harus memahami bahwa Sang Buddha itu katakan cukup memahami apa itu keserakahan. Apa itu kebencian? Mengapa keserakahan dan kebencian itu bisa muncul? Ternyata mereka bisa muncul, kita tidak tahu mengolah bagaimana itu keserakahan bisa muncul dan bagaimana kebencian itu bisa muncul. Inilah yang dikatakan kita ada ketidaktahuan teknik untuk mengolah 2 penyakit batin dan pikiran kita sendiri. Sehingga dengan demikian kita terus-menerus seperti itu. Ini yang dikatakan kebodohan kita sendiri. Maka dari itu keserakahan itu adalah sarana yang dikatakan kita ingin mendapatkan sesuatu kesenangan, kenikmatan yang dari luar untuk kita peroleh, ingin mendapatkan. Itulah yang akan bisa menimbulkan keserakahan. Nah, demikian juga kalau kita sudah tahu, oh kita ingin mendapatkan, maka untuk menaklukkan keserakahan ini kita harus keluar, membantu, menolong, memberikan, melepaskan semua yang kita anggap itu untuk keuntungan kita, tetapi kita bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang yang membutuhkan. Demikian juga kebencian. Kebencian itu bisa muncul karena aku gak seneng, aku gak suka itu, aku gak mau seperti itu. Kita yang menolak supaya itu tidak terjadi pada diri kita. Sehingga membuat kita jengkel, mangkel, benci. Nah, setelah memahami seperti ini, bagaimana pemahaman kita itu? Oh ternyata
siapapun yang ditolak, menentang dengan keadaan yang tidak kita inginkan, di situ perlawanan dalam diri kita terjadi. Maka kita bukan melawan mereka, tetapi menaklukkan hal-hal negatif ini dengan cinta kasih. Mungkin mereka dengan cara seperti itu mereka bahagia. Cinta kasih kita mengapa ya semoga mereka berbahagia sesuai dengan harapan mereka. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita bisa menetralisir cara berpikir yang terbalik, yang satunya tadi ingin dapat, kita memberi. Yang tadinya kita ingin tolak, kita mengharapkan semoga mereka berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan. Jadi dengan cara seperti ini, tahu tekniknya untuk mengobatin cara seperti ini, disitulah yang namanya manajemen kehidupan kita itu dijalankan dengan tepat. Kita akan menemukan obat yang sangat luar biasa yang telah diberikan oleh Sang Buddha. Kita mau jadi orang yang sadar atau tetap mau jadi orang yang bodoh, itu terserah, tinggal pilihan kita, ya toh? Ya, Bante. Tadi kita membahas masalah seks, yang kenikmatan dari seksual ternyata ada loh kebahagiaan yang jauh lebih menetap ya, jauh lebih lama gitu, dan itu harus dan layak untuk kita pelajari. Ada sebuah pertanyaan. Orang yang sudah mencapai tingkat batin yang tinggi, mengapa bisa merosot lagi, Bante? Jangan dijawab dulu. Siapa yang sudah mencapai tingkat batin tinggi, apakah bisa merosot lagi? Jangan kemana-mana, kita akan temukan jawabannya setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi, dan kita membahas tentang penghayatan tubuh bersama Bante Dhamma Widjayo Mahathera. Baik, pemirsa Dharma TV, konon katanya ada orang yang sudah mencapai tingkat batin yang tinggi tetapi masih bisa merosot juga. Apakah itu benar, Bante? Bisa nggak, Bante? Ya. Sekarang begini, manusia punya tingkatan quality batin dan pikiran yang berbeda-beda. Kalau mereka ada yang latihan meditasi, dia bisa mencapai ketenangan yang tinggi. Tetapi kalau dia tidak menjaga sesuatu yang perlu dijaga, dia akan merosot. Bisa. Karena di zaman Sang Buddha itu banyak cerita. Mungkin sekarang ini juga ada. Yaitu ketika dia bertapa turun gunung dari Himalaya, dia mau bertemu sana murid-muridnya yang pernah mereka bimbing dulu. Ternyata muridnya itu mereka kan kawin dengan punya istri. Ketika dia datang ke rumah itu, sang suami nggak ada di tempat. Tetapi namanya nafsu, nggak tahu terjadi gimana. Tahu-tahu dia melihat istrinya itu gimana lah, pokoknya dia terpengaruh. Karena nafsunya itu masih ada, kekotoran batin juga masih ada, tetapi dia bisa menjaga ketenangannya itu aja. Pada saat itu dia tidak bisa bertahan, menyalurkan nafsunya, terjadilah pemerkosaan, terjadilah persinahan. Akhirnya tahulah yang tadinya dari Himalaya dia turun itu bisa terbang ke desa itu. Tetapi ketika dia sudah melakukan persinahan itu, chi-nya, energinya terbuang, otomatis nggak bisa terbang lagi, nggak ada kekuatan lagi untuk terbang. Karena chi-nya itu dikatakan, kita pikirkan aja, tiap orang itu ada 200 juta spermatozoid. Nah, spermatozoid ini, satu spermatozoid kalau dia bergerak dalam 24 jam, katakanlah dia cukup 1 watt yang dibutuhkan. Jadi 200 juta watt habis toh. Kalau 200 juta watt, wah ini dia punya power, bisa terbang. Powernya habis. Pemborosan energi. Jadi tidak bisa terbang. Itulah sangat masuk akal. Maka dari itulah yang dikatakan. Jadi siapapun juga harus menjaga dirinya, bahwa siapapun yang ingin tinggi batinnya, jagalah ketinggian itu dengan harus menghindarin hal-hal yang membuat mereka merosot itu apa saja. Yaitu kemerosotan bisa disebabkan karena perempuan, karena harta, gila kedudukan, gila kekuasaan, ya toh. Mau limo kesenangan sama, semuanya judi, sama. main judi boleh. Ya otomatis judi itu juga akan memerosotkan mental dan pikirannya. Ketika dia kalah kan,
jengkel, nggak senang ya toh. Ketika dia main judi itu otomatis membuang waktu berapa banyak dia di permainan judi itu. Maka dengan demikian pemborosan uang, waktu kita, energi pikir kita juga akhirnya sia-sia. Jadi kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, membuang waktu, habiskan uang, lalu buat apa? Dijalankan. Itulah yang dikatakan orang bijaksana, merenungkan apa itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Gitu aja. Sia-sia, membuang waktu dengan sia-sia ya Bante. Bante, ini mohon diterangkan pengertian tentang avijja dan cita. Apa ini Bante? Avijja dan cita. Avijja itu adalah ketidaktahuan kita. Ya. Ketidaktahuan terhadap proses dari pikiran ini gimana. Nah, pikiran ini yang mana yang membuat kita timbulnya penderitaan, kita tidak paham. Yang mana yang membuat kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kita juga tidak paham. Kalau semuanya tidak tahu akan pikiran mana yang membuat kita menderita, mana yang membuat kita bahagia, sesungguhnya kita sama-sama masih bodoh. Ya. Maka dari itu, hanya di dalam agama Buddha ini yang menguraikan dengan tepat pikiran siapapun juga yang condong ke arah negatif, tidak pandang bulu, dia punya tulisan agama yang terbaik. Kalau negatif, elek, jelek, dia pasti menderita. Demikian juga kalau dia tidak punya agama di KTP-nya, tapi dia punya cara berpikir yang sangat dahsyat, mampu mengarahkan selalu positif, senang, gembira, manajemen yang sangat benar, dia pasti juga mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Itu adalah secara alami. Tetapi Sang Buddha lebih condong mengajarkan arah mana pikiran yang membuat kita menderita. Oh, ternyata kesalahannya ini kita tidak tahu caranya, kok sering mengarahkan ke penderitaan itu. Ya. Nah, ini yang membuat aku menderita. Kita sadarin, oh ternyata aku salah. Mengarahkan pikiran kita ke arah kebencian, mengarahkan pikiran kita ke keserakahan, aku tertekan dan menderita di sana. Nah, makanya itu caranya adalah Sang Buddha mengajarkan bagaimana arah pikiran kita untuk membebaskan dari semua penderitaan. Kalau kita mampu mengerti cara mengarahkan pikiran bebas dari penderitaan, dibiasakan bebas dari penderitaan, lama-lama kebiasaan itu akan menciptakan kebiasaan yang lain dari yang lain. Cara berpikir kita bisa membebaskan dari semua permasalahan karena kita sudah membiasakan dengan teknologi yang dahsyat yang diberikan oleh Sang Buddha dengan memiliki wicca atau awicca. Wicca itu tahu tekniknya untuk mengarahkan dan dijalankan. Bukan tahu tapi wis aku roh, aku ngerti agama itu kok ngono. Tapi awake enggak menjalankan. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Jadi agama itu bukan cuma dipercaya, tetapi yang penting jalanono, lakukan. Bagaimana kita bisa bebas, bagaimana kita bisa tenang, bagaimana kita punya pikiran positif. Kalau bisa dijalankan seperti ini, baru dia mendapatkan manfaat dari agama itu. Ya, itu di avijja. Avijja itu tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu apa itu penderitaan dan apa itu bebasnya penderitaan. Lah kalau nggak tahu menderita dan tidak tahu bebasnya penderitaan, ya udah jalanin aja gitu ya Bante? Ya, makanya ketidaktahuan itu seperti kita di alam binatang. Binatang kan banyak ketidaktahuannya. Makanya itu kita sebagai manusia yang batinnya tinggi harus tahu. Berantem aja gitu ya? Nah, itu pada goblok ya itu. Iya, makanya kalau binatang kayak dia nggak suka berantem aja, ya, itu namanya mikir gitu. Tidak menggunakan logika yang tinggi. Aku berantem itu apa manfaatnya? Sudah banyak. Aku rugi, sana rugi. Aku sakit, sana sakit. Podo. Apakah kita memukul, main tinju bisa memukul 200 kali, yang sana memukul kita 190 kali, berarti aku menang. Ya. Tapi podo benyoknya, podo sakitnya. Apakah itu dikatakan kemenangan? Itu termasuk sesuatu kesalahan juga. Juga yang terjadi ujaran-ujaran kebencian yang sekarang lagi ditimbulkan oleh orang-orang untuk membenci sosok ini. Maka dari itulah sekarang kita harus pandai-pandai. Dunia ini banyak kekotoran yang dari luar. Ya. Maka kita harus pandai-pandai. Yang kotor-kotor itu kata-kata membenci, menjelekkan, itu memfitnah. Kita tidak usah memasukkan ke telinga kita. Biarkanlah mereka ngoceh, tapi kita juga punya hak untuk tutup telinga kita. Ya.
Ketika kita masukkan ke pikiran kita, apa sih dia bicara seperti itu, nggak ada gunanya untuk mereka. Seharusnya dia membicarakan, nanti kalau aku jadi presiden atau aku jadi pimpinan, aku mau mengerjakan ini yang belum dikerjakan, aku mau mengerjakan ini yang belum dilaksanakan, aku mau mengerjakan sesuatu yang lebih penting lagi yang belum dijalankan oleh siapapun juga. Tunjukkan kreativitas, jalan yang lebih terang, lebih bagus. Kalau mereka ngomong seperti ini, menunjukkan mereka itu kelompok-kelompok orang yang bodoh-bodoh gobloki. Nggak tahu jalan, nggak tahu apa-apa, tapi bisanya kotor aja yang diomongin, ya toh? Ya. Jadi itu salah jalan, tidak bijaksana mereka melakukan seperti itu. Sayang sekali. Ya, membuang waktu lagi ya, tidak berguna lagi ya Bante. Ya kita harus singkirkan lah, nggak usah dipusingin. Oke, nggak usah dipusingin. Baik, Bante, mohon diterangkan tentang pancakanda. Tapi jangan sekarang Bante. Kita nanti dulu. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kita akan membahas tentang apa itu pancakanda. Jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya di segmen terakhir dari Manage Your Mind kali ini, dan bahasan kita tentang penghayatan tubuh kita. Dan ada pertanyaan tadi yang terpotong, yaitu mohon diterangkan tentang pancakanda, Bante. Panca itu 5, Bante. Kanda itu apa, Bante? Ya, inilah yang dikatakan manusia itu semuanya sama. Kita ini terdiri dari tubuh jasmani dan batin. Tubuh jasmani ini Sang Buddha bagi menjadi 4 unsur. Unsur padat, unsur cair, unsur panas, unsur udara. Semuanya sama. Semua orang sama. Tetapi batin kita itu memiliki unsur, apa itu memori, apa itu perasaan, apa itu bentuk-bentuk pikiran, dan apa itu kesadaran. Ya, ada jadi juga, ya? kita punya keempat-empatnya ini sama. Tubuh jasmani dan batin sama seperti itu. Maka dari itu dianalisa mana saja yang membuat kita bisa meningkatkan kebahagiaan, disitulah seharusnya dikembangkan. Kalau kita hanya mengembangkan ke tubuh jasmani kita, ternyata tubuh jasmani tidak bisa bertahan lama. Ya. Berapa lama sih rata-rata manusia? Kalau 75 tahun itu sudah dahsyat. Sama. Ya. Sudah lebih daripada kebiasaan umum, toh ya, sudah luar biasa. Tetapi selama kita 7 sampai 75, tetapi pikiran kita sudah 70, badan ini sudah 70-an tahun, tapi pikiran masih gelisah, takut, cemas, bingung, kacau, stres, menderita terus-menerus. Ini namanya yang berkembang cuma tubuhnya. Batinnya seperti anak kecil, nggak ada perubahan apa-apa. Dari dulu ya gitu terus. Maka itu sangat disayangkan. Hidup demikian panjang, tapi batin dan pikirannya tidak ada satupun kemajuan sedikit pun. Maka dari itu di dalam belajar Pancaskanda ini, bagaimana kita bisa mengerti menggunakan tubuh jasmani ini supaya kita masing-masing tetap sehat, tetap segar. Harmonisasi yang terjadi dalam tubuh ini tergantung makanan dan minuman kita. Ya. Jadi dengan demikian itulah, kalau kita bisa menjaga dengan tepat, kita bisa lebih daripada 75 tahun. Demikian juga pikiran kita. Pikiran kita itu bagaimana kita bisa meningkatkan, makin lama itu makin bahagia, makin lama itu makin tenang, makin lama itu kita lebih gembira daripada dahulu-dahulunya. Bukan makin lama makin ruwet, makin lama makin bingung, makin lama makin stres. Sakit. Ini namanya hidup kita rugi. Iya. Ruginya dalam arti kata batin ini yang kita bawa tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Kita merosot terus, itu sangat disayangkan. Maka itu perlunya kita meditasi itu adalah bagaimana melatih meningkatkan kualitas batin terkendali dengan baik, terarah ke positif, terarah terkendali, otomatis kita lebih tenang, lebih jernih, lebih mampu membangkitkan kebijaksanaan kita supaya kita makin lama kita makin happy, Ya. makin tua batin juga makin bermutu dalam batin dan pikiran kita. Kalau kita mutunya rendah karena kita tahu kita masih gelisah, masih takut, masih cemas, masih stres, jadi itu agama yang kita miliki ternyata tidak membawa kemajuan apa-apa. Sangat disayangkan orang-orang yang seperti itu.
Ya, Bante, berikan tips dong atau cara yang sederhana. Katanya kalau meditasi awal adalah memperhatikan napas, tapi ternyata ada meditasi yang dalam yang kita sudah tidak memperhatikan napas. Sepertinya napas itu bahkan tidak ada. Yang di awal aja, Bante. Ya, otomatis kalau kita di awal itu harus paham bahwa manusia itu memang bisa mengembangkan batinnya, tetapi juga harus dilihat. Ada umat kita, dia meditasinya seolah-olah cepat, mengosongkan batin dan pikirannya, langsung kosong gitu. Ya. Tetapi dia bilang, aku sudah menjalankan ini 2 tahun, tetapi saya ini tetap emosian nanti, cepat marah, cepat tersinggung. Lalu saya tanya, cara meditasi gimana? Saya mengosongkan batin. Memang kita mengosongkan pikiran, tetapi itu tidak membawa manfaat kepada kemampuan kita dalam pengendalian. Maka saya minta kamu sekarang cobalah latihan bagaimana mengendalikan pikiran. Perhatikan pikiran kita ke nafas sebagai objeknya, terus penuh ke nafas. Lari sini, lari sana, kembali lagi ke nafas. Memang itu dasar. Tapi ini ada satu pengendalian. Tahu fokus ke sana. Dia latihan, 2 minggu kemudian dia datang lagi ke wihara. Iya Bante, saya sudah mampu mengendalikan pikiran. Jadi saya tidak terlalu emosi. Jadi lihatlah, kita mau yang mana, mau seolah-olah yang tinggi tapi tidak ada merubah apa-apa. Kita tetap menjadi orang emosional, cepat marah, cepat tersinggung. Karena kita tidak mengendalikan pikiran kita. Tetapi kalau kita mampu mengendalikan pikiran, akhirnya kita tahu bahwa hidup adalah melatih diri untuk memenangkan diri sendiri. Setiap saat kita mampu mengendalikan pikiran, disitulah sesungguhnya agama akan membawa manfaat untuk menciptakan kedamaian di lingkungan kita bersama. Jadi perlunya pikiran dimeditasikan tadi untuk itu, Bante. Ya, memang bertingkat-tingkat lah. Jadi kalau kita sudah mampu mengendalikan, kalau kita sudah terbiasa dengan pikiran positif, kalau kita sudah terbiasa menuju ketenangan, dari sana kita nanti menganalisa untuk menyelidikin yang lebih tinggi lagi. Bagaimana kebijaksanaan ini bisa berkembang. Ya. Jadi itu setahap demi setahap. Jadi tidak mungkin kita langsung yang tinggi. Itu harus kita menciptakan kondisi latihan itu membawa manfaat untuk lingkungan kita. Kalau kita latihan tapi tidak mendatangkan manfaat, ya podo ae. Ternyata sok aja meditasi tapi masih ngomelan, marah-marah. Wow, meditasi apa kamu itu, salah jalan gitu. Orang pasti gitu. Betul. Orang meditasi itu harus lebih sabar, lebih terkendali, lebih punya arah pikiran yang tepat. Jadi dengan demikian itulah orang paham bahwa meditasi itu mengolah batin dan pikirannya supaya lebih tenang, lebih terkendali, lebih positif. Itu gimana caranya? Ya, baik Bante, waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin Bante bisa memberikan kesimpulan dari pembicaraan kita tentang penghayatan tubuh, Bante. Monggo Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, di dunia ini sangat-sangat kesempatan kita bersama untuk belajar bagaimana menggunakan mata supaya mata ini membawa manfaat kedamaian dan kebahagiaan. Ketika Anda menggunakan mata dengan cara seperti ini, berarti Anda telah menemukan inti manfaat dari penggunaan mata. Demikian juga telinga kita. Kalau kita punya telinga sering marah, sering benci dengan kata-kata orang, berarti kita sendiri yang memasukkan hal-hal negatif itu ke dalam pikiran kita. Maka kita sepandai-pandai tutup. Yang tidak perlu jangan sampai masuk. Tetapi kalau itu sudah kadung masuk, inilah kesempatan kita bersama. Bagaimana kita melatih untuk mengendalikan pikiran dengan tepat. Melatih supaya kita lebih sabar. Melatih supaya kita memiliki kebijaksanaan. Melatih kita mampu menjaga ketenangan. Dengan latihan seperti ini, disitulah yang dikatakan kita punya mata, punya telinga, mampu kita membawa manfaat, kemajuan demi kemajuan. Makin lama kita makin expert, pandai dalam menggunakan mata, telinga, dan akhirnya ke dalam pikiran kita. Karena pikiran ini selalu aktif, selalu gesit, selalu lincah.
menciptakan ini, membentuk itu. Tetapi kalau itu membuat kita bingung, membuat kita kacau, baiklah kita mulai sekarang tenangkan terlebih dahulu. Apapun yang membuat kita kacau dan bingung, lepaskan. Menjaga ketenangan, memperkuat kesadaran, sehingga dengan demikian kita akan lebih damai, lebih bahagia, lebih sadar. Disitulah yang dikatakan penggunaan telinga, mata maupun pikiran kita sehingga membawa manfaat, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita pribadi maupun bagi semua makhluk. Itulah jalan kebahagiaan kita bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kenali pikiranmu, kelola, kemudian kendalikan dan hidup berbahagia. Seperti itu dengan berlatih meditasi. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya semoga pembicaraan kita, diskusi kita kali ini membawa manfaat yang luar biasa bagi peningkatan dari kualitas batin kita. Dan tentunya kita berharap semoga semuanya bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup kita yang singkat ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Sabta Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan tentunya mohon maaf jika ada salah kata pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kata akhir kita adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia.